Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Adinatul Islamia NIM 067 dari kelas 4C. Di sini saya akan mengerjakan tugas UTS mata kuliah Statistika Pendidikan yang mana di tugas ini terdiri dari 2 soal. Langsung saja kita ke soal yang pertama. Di mana soal ini terdapat data banyak istilah IPA yang dihafal oleh siswa pada kelompok kontrol dan kelompok eksperimen. Untuk asumsi datanya yaitu berdistribusi normal, parameter yang diuji adalah rata-rata. Kemudian kita menentukan hipotesisnya yaitu H0 tidak ada perbedaan rata-rata hasil hafalan antara kelompok kontrol dan eksperimen, dan H1-nya yaitu ada perbedaan rata-rata hasil hafalan antara kelompok kontrol dan eksperimen. Untuk taraf kepercayaannya yaitu 95%, yang artinya taraf signifikannya alfa sama dengan 0,05. Data ini menggunakan uji T independen karena berasal dari 2 kelompok yang berbeda dan tidak saling berkaitan. Sebelum melakukan uji T, kita perlu tahu apakah data ini homogen atau tidak dengan cara menguji homogenitas atau uji F. Kriteria pengujian homogenitas yaitu jika F lebih kecil dari F tadi, maka H0 diterima, yang artinya data homogen. Jika F lebih besar daripada F tabel, maka H0 ditolak, yang artinya data tidak homogen. Prinsip uji F adalah varian terbesar dibagi varian terkecil. Sedangkan uji T dengan Excel, variabel 1 itu pembilang, variabel 2 itu penyebut. Jadi varian terbesar itu masuk ke variabel 1, varian terkecil variabel 2. Sebelum uji F, kita perlu menentukan dulu manakah kelompok yang termasuk variabel 1 dan manakah kelompok yang masuk ke variabel 2. Yaitu dengan menggunakan rumus sama dengan bar ITS buka kurung, kita blok data kelompok kontrol, kemudian kita kurung enter, kemudian ini kita tinggal tarik ke samping kanan, langsung muncul nilainya. Karena data kelompok eksperimen lebih besar daripada kelompok kontrol, jadi yang variabel 1 yaitu kelompok eksperimen dan variabel 2 yaitu kelompok kontrol. Setelah mengetahui variabel 1 dan variabel 2-nya, kita lanjut ke uji homogenitas atau uji F dengan klik tab data, kemudian data analisis, kemudian kita cari F-test to simple varian. Oke, ini kita input variabel 1 yaitu eksperimen, kemudian variabel 2-nya kontrol. Kita cek label, output range, penetapannya di sini agar berdekatan, kemudian oke. Nah, di sini F hitung lebih kecil daripada F tabel, yang artinya 0 diterima. Kemudian P value 0,2, berarti P value ini lebih besar daripada alfanya, yang berarti jika P value lebih besar dari alfa, maka 0 yang diterima. Jadi data termasuk homogen. Jika sudah homogen, maka kita lanjutkan ke uji T independen, yang dimana kriterianya yaitu jika T hitung data di antara T tabel dan P tabel, maka H0 diterima. Jika T hitung lebih besar dari P tabel atau T hitung lebih kecil daripada T tabel, maka H0 tolak alias H1 yang diterima. Begitu pula jika P value lebih besar dari alfa, maka terima H0. Jika P value lebih kecil dari alfa, maka
maka tolak A05 H1. Untuk menguji T independennya, kita klik tab data, kemudian data analisis. Nah, terus kita cari tes. Di sini ada assuming equal sama assuming unequal. Karena datanya homogen, maka kita pilih yang equal. Kemudian kita input datanya yang variabel 1. Kemudian variabel 2 juga. Sudah. Oke. Oke. Kita hitung berada di antara min T tabel dan juga T tabel. Maka yang diterima adalah 0. Kemudian P value-nya yaitu 0,1. Jadi P value lebih besar daripada alfa. Maka yang diterima yaitu H0. Berarti sama-sama diterima H0. Karena hasilnya H0 yang diterima, maka kesimpulannya adalah tidak ada perbedaan rata-rata hasil istilah itu antara kelompok kontrol dan kelompok eksperimen. Lanjut ke soal nomor 2. Di soal ini terdapat data skor pretest dan post-test kemampuan berpikir kritis siswa. Asumsi datanya berdistribusi normal, kemudian parameter yang diuji adalah rata-rata. Kemudian menentukan hipotesis di mana H0 tidak ada perbedaan rata-rata skor siswa sebelum dan sesudah pelatihan, dan H1-nya ada perbedaan rata-rata skor siswa sebelum dan sesudah pelatihan. Taraf kepercayaannya sama dengan 95%, jadi taraf signifikannya alfa 0,05. Data ini menggunakan uji T berpasangan karena datanya berasal dari subjek yang sama dan diukur 2 kali, yaitu ketika pre-test dan post-test. Kemudian kita hitung uji T berpasangannya, yaitu klik tab data analisis, kemudian kita sepeda performanya, masukkan variabel 1 ini. Masuk membuka variabel 2 ini. Kemudian output range kita sini dan oke. Kemudian kita bandingkan T itu dengan T tabel. T tabel 2,1, otomatis min T tabelnya min 2,1. Karena T hitung min 6, berarti bukan di kriteria yang pertama. Masuk ke kriteria yang kedua, yaitu T hitung lebih kecil daripada min T tabel, maka H0 ditolak, H1 diterima. Kemudian B value-nya yaitu 3,3148, E min 0,06. Ini berarti P value-nya lebih kecil daripada alfa, maka H0 ditolak, H1 diterima. Karena sama-sama H1 diterima, maka kesimpulannya yaitu ada perbedaan rata-rata skor siswa sebelum dan sesudah pelatihan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.